informasinya kan masjid ini mulai dibangun tuh tahun 1906, betul? Ya. Itu gimana tuh kalau Iya. boleh tahu ceritanya? Jadi awal mulanya Menunya spesial? menu spesial itu biasanya seminggu sekali itu ada namanya nasi minyak. Oh, beda Nasi ya? minyak kari, nasi Arab. Nasi Arab. Iya, itu khas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di program Cerita Masjid. Kali ini kita silaturahim ke Masjid Raya Magatsari Iya. di Pasar Jambi. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu dengan pengurus dan tokoh masyarakat di Masjid Raya Magatsari ini. Ustaz, apa Ya, kabar Ustaz? alhamdulillah. Salam Ustaz. Ayo. Ya. Go. Mungkin boleh Ustaz diperkenalkan dulu? Oke, saya Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ahlut tuqa wal wafa amma ba'd. Yang pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan Jumat yang barokah ini insyaallah kita bertemu kembali ya khususnya Iya. dari mana ini? Dari penerbit Fajri, Fajri iya. ya, saudara Iya. Fajri ya. Pertama-tama yang saya hormati orang tua kita, Pak Haji Hatta, kemudian saudara Fajri ya. Saya kebetulan di sini posisinya sebagai sekretaris sekretaris masjid. Kebetulan ketuanya, bendaharanya, sholatnya tadi sudah ada, tapi ada undangan di luar. Oh Jadi ya, berhalangan legenda. untuk hadir di sini ya. Iya. Soyokianya beliau yang menyampaikan ini Ya, ya sebenarnya ya. Iya. Tapi karena beliau ada acara dan yang lain ya. Jadi insya Allah saya akan mewakili Diwakili beliau ya, untuk Ustaz. menyampaikan mungkin hal-hal yang perlu dipertanyakan, terutama tentang masjid ini. Iya. Itu Nah, kira-kira malu gitu. Ustaz. Ya. Namanya Ustaz? Nama saya Muhammad Iqbal, Haji Muhammad Iqbal Bafadhal. Oh, aduh. Ya. Kalau boleh tahu aktivitas sehari-harinya? Status saya sekarang sebagai dosen, Di? dosen UIN Jambi, Oh, Masya Allah. Di Fakultas Tarbiyah? Fakultas Hukum Islam Oh, Syariah. iya, iya, iya. Insya Masya Allah. Allah. Siap-siap. Kalau beliau, ini saya kenal juga sebenarnya, Iya. tapi boleh Ustaz, dikenalkan. Saya perkenalkan lah, Pak. Nama saya Haji Arifin Anang. Haji Hatta Arifin Anang. Jadi orang tua saya itu dikenal di sini, di Jambi ini Guru Anang dari dahulu. Saya kebetulan pensiun dari Jasindu. Sudah 18 tahun meninggalkan Jambi. Oh, 18 tahun. 18 tahun ya. 2005 balik, tetap saya mengabdi di masjid ini. Tetap tidak akan saya lupakan. Jadi sejak kecil memang sudah Umur Jamaah 5 tahun, sini. 5 tahun saya ingat saya umur 5 tahun itu diajak abah anak orang tua saya di masjid ini. Sampailah 5 tahun. umur 5 tahun, sampailah kira-kira umur saya itu menduduki SMP, pindah ke Kampung Manggis. Itu tahun 61 pindah ke Kampung Manggis. 51 pindah ke Kampung Manggis dan besar di kampung di sini besar. Besar di sini. Tetap di besarnya karena ada masjid Oh, Ya. di masih Kampung sedikit Manggis masjidnya. belum masjid. Hmm. Jadi masjid ini boleh saya cerita. Nah, Boleh, boleh. Masjid ini milik Kampung Melati, Kampung Melati, Kasang. Masjid ini milik sudah tuh Kampung Sungai Marem, Kampung Pulau, Kampung Manggis. oh, Nah, itu miliknya itu. Jadi orang-orang tua-tua dulu berkumpullah di sini di daerah sini. Ini Ya. daerah sini punya Bu Datuk Husin Bafadhal, sudah tuh Datuk siapa Abdillah itu. Abdurrahman bin Ahmad Abdurrahman bin Ahmad Bafadhal. Itu waktu itu kumpul Kumpul. sepakat untuk Di tahun sebelum saya tahu, saya waktu itu hanya mengurus saja. Masjid ini sudah ada. oh iya. Masjid ini berbentuk kayu, Awalnya dulu kayu. Iya. lantai dua, Permanen. lantai dua. Belum Sudah langsung permanen. 2 lantai. Ya 2 lantai. Masih kecil, tidak sebesar ini. Hmm. Ini dulu ada menara di sini, menara nih. Menara. Menara kayu. Kayu juga. Ya, lebih kurang 23 meter. Oh, Bertingkat. 3 tingkat lah. Nah, itu. Dulu jadi masjid ini hanya kayu saja semuanya. Kecil.
sebelah sini depan orang nyapu itu, depan sinilah itu kolam 50 kali 15 meter, tidak pula besar. Nah, itu dulunya oleh Nurdin Hamzah di rehab semua, dijadikannya permanen, semua permanen. Oh, dari kayu kemudian dijadikan permanen. Nah, itulah menjadi besar. Tapi di Kampung Manggis sudah punya Langgar, Sungai Asam sudah punya Ilham Langgar, Melati sudah punya. Tapi belum Jumatan ya. Ya, tapi ini khusus untuk orang pasar. Tetap ramai karena untuk pasar. Nah, itulah bergulir terus, bergulir yang sekarang ini diambil oleh pemerintah daerah, menjadi ikonnya Kota Madia. Kota Madia. Ini kalau tidak salah informasinya kan masjid ini mulai dibangun tuh tahun 1906, betul? Ya. Itu gimana tuh kalau boleh tahu ceritanya? Jadi awal mulanya masjid ini dibangun atau didirikan di tahun 1906 ya. 06 di tanah wakaf milik buyut saya namanya Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bafadal. Oh. Di tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Ya. 1 hektar ya? Kemudian dalam perjalanannya karena mungkin banyak sekali anggota masyarakat mungkin tertarik ke sholat sini, kemudian ada tetangga ataupun beberapa jamaah yang memiliki tanah di samping ingin memperluas wakaf mereka. Ditambahlah lagi menurut informasi seperti itu ya. Jadi semakin luas. Tadinya kan nggak sebesar ini. Iya. Jadi ada penambahan dari pewakaf yang lain. Kemudian daripada itu tempat masjid ini merupakan ikon kota. Ikon kota Jambi. Iya, kota Jambi, di mana setiap kegiatan-kegiatan agama seperti Isra Mi'raj ataupun Maulid Nabi itu dilaksanakan pemerintah kota Jambi melaksanakannya di masjid sini. ini. Iya, masjid ini. Kemudian daripada itu juga dalam perjalanannya masjid ini ada beberapa kali renovasi seperti menara yang tadinya kata Pak tadi dari kayu ya, dari kayu sebelumnya di kanan, sekarang semuanya dari kayu tadinya dari kayu semuanya dari kayu ya, kayu bulian. Kemudian renovasi besar-besaran itu dilakukan oleh mendiang Nurdin Hamzah. Beliau yang merenovasi besar-besaran masjid ini sehingga jadilah seperti ini masjidnya. Alhamdulillah. Jadi permanen. Ya. Iya. Kira seperti itu. Saya juga karena ingat waktu sejak kecil juga dulu dibawa almarhum orang tua ke sini sering. Pernah ya. Jadi mungkin banyak yang nostalgia ini masjid ini. Ada dosen udah Ponsi. Oh. Iya. Ini kalau boleh tahu kapasitas jamaahnya berapa, Ustaz? Kapasitas jamaahnya kurang lebih 1.500 sampai 2.000 atas bawah ya. Atas bawah ya. Iya. Dipakai semua. Betul. Pakai semua. Soalnya kalau lagi pas Jumatan ini sudah pasti macet nih, sudah bisa. Iya, betul. Cari parkir sulit gitu kan. Perlu diketahui iya. Dulu sebelum banyak masjid dibangun, sekarang sudah banyak masjid dibangun di kota ya. Masjid raya ini merupakan pusat ibadah Jumat. Betul. Semua kecamatan itu rata-rata sholatnya di sini. Betul. Kami rumah tuh di Ibrahim tuh ke sini. Karena memang jumlah masjidnya sedikit pada waktu itu. Nah, sekarang kan sudah menjamur ya masjid-masjidnya. Sudah menyebar kemana. Jadi Jumat tadinya sholatnya sampai di luar, sampai di jalan raya. Penuh jalan raya. Masa saya kecil-kecil masih tuh. Saya masih merasakan sholatnya itu di luar, pakai koran. Kami pakai korannya seperti itu. Nah, sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak masjid-masjid. Artinya sudah ada pembagian masing-masing yang sholat bagi jamaah. Tadi ya di beberapa kampung sudah punya masjid masing-masing. Iya, betul. Betul. Melati, Kasang, Sungai Asam, Sungai Asam, terus Kampung Manggis, Roni. Iya. Dulu ke sini semua. Iya. Sampai ke Sipin sini. Sekarang ini kan jamaahnya itu mayoritas dari para pedagang dan para pembeli. Iya. Dulu pasar ini kan baru satu-satunya pasar yang ada itu cuma di kota Jambi itu cuma di sini, di Makassari ini, daerah sini. Jadi orang belanja yang dari kecamatan, dari kabupaten itu larinya ke sini.
mencari bahan-bahan pokok untuk dijual lagi di daerah masing-masing. Jadi selama transaksi, kemudian ada waktu masuk sholat, iya, sholatnya di sini, istirahatnya di sini, para musafir juga di sini semua sholatnya. Tadi betul ya, banyak yang nostalgia sama masjid ini. Iya, masjid ini Sejambi punya kan. sejarah ya. Di antaranya mungkin karena masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Provinsi Jambi. betul. Masjid tertua. Betul. Dibandingkan Masjid Agung, lebih dulu sini. Lebih dulu sini, ya, di Agung masih baru. Iya, iya, iya. baru tahun 70-an. Betul. Baru. Iya, tahun 70-an di Agung. Jadi kan tadi memang ini ya, masjid ini adalah salah satu pusat kegiatan masyarakat Kota Jambi Iya. dan juga menjadi ikon Kota Jambi. Nah, sekarang kau boleh tahu enggak, Ustaz, kira-kira selama ini apa saja kegiatan yang sudah dilakukan? Oke, baiklah. Sebenarnya Masjid Raya Magatsari Kota Jambi ini bukan hanya tempat sholat saja sebenarnya, tapi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masjid ini ya dalam rangka pemberdayaan umat ya, khususnya orang-orang yang ada di sekitar masjid. Di antaranya kegiatan-kegiatan pengajian yang dilaksanakan atau dilakukan selama 2 kali seminggu. 2 kali seminggu? 3 kali. 3 kali, hari Selasa, Jumat dan Sabtu setelah asar. Setelah sholat Selasa, asar. Jumat dan Sabtu. Setiap asar. Iya, setiap asar ada pengajian kitab-kitab fikih seperti itu. Kemudian kegiatan berikutnya diantaranya adalah kegiatan dari memperingati hari-hari besar Islam. Hari besar Islam. Seperti peringatan Maulid Nabi yang sebentar lagi. Iya, Sebentar di sini lagi tuh nanti di sini ada pemerintah kota di sini yang dihadiri oleh wali kota langsung. Serta pejabat-pejabat wali kota semuanya ikut di sini. Kemudian kegiatan Isra Mi'raj ada juga di sini. Dan yang paling fenomenal kegiatan itu adalah kegiatan buka bersama. Ya, yang dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa tuh? Karena memang punya ada ciri khas. Kita setiap hari menyediakan makanan iftar jama'i ataupun buka bersama bagi para musafir, para penjual atau para fakir miskin dan duafa. Mereka bisa buka bersama-sama di sini di masjid ini. Menunya spesial. Menu spesial itu biasanya seminggu sekali itu ada namanya nasi minyak. Oh, beda nasi minyak kari, nasi Arab. Iya, itu khas. Dan itu paling ramai biasanya itu. Bisa mencapai 200 sampai 300 orang yang buka di sini. Luar biasa, alhamdulillah. Itu kira-kira. Nasi minyak ya 300. Itu kan lumayan tuh. Lumayan. Kabarnya malah porsinya tuh banyak kabarnya. Banyak, betul. Banyak. Boleh jiwa saya sekali. Jadi pengen coba di sini. Kapan kita kalau bulan puasa buka di sini. Kalau saya dari tahun 66 sampai 69 bukanya di sini. Nah, Karena saya berdagang. Saya berdagang kaki lima malam pasar Mambu. betul. Ngambil barang-barang di dalam, ayah saya menjamin saya untuk ngambil barang. Dan saya ajak kawan-kawan yang ikut berdagang itu ke sini. Buka puasa di sini. Sejak dulu memang sudah ada program itu. Jadi sebagai informasi bahwa kegiatan buka bersama di Masjid Raya Magatsari Kota Jambi ini sudah sudah lama, tradisi yang sudah lama. Mungkin 50 sampai 60 tahun. Iya, dari orang tua saya kecil mungkin sudah ada. Sudah ada sampai sekarang. Cuman nasi minyak sejak kapan? Itu juga dari dulu. Masya Allah, kitanya yang ketinggalan. Iya. Ya, dari dulu gitu. Zaman dulu kan yang guru-guru besar, guru Dung, Guru Rojali, orang tua saya menangani buka bersama itu. Malah kadang-kadang seminggu itu 2 kali 3 kali. Iya, bahkan dua kali 3 kali. Karena memang mayoritas antaranya ada warga keturunan Arab ada juga di sini. Kemudian guru-gurunya juga ya banyak belajar di Mekah. Jadi mereka termotivasi untuk makan nasi minyak si Arab. Sampai 3 kali. Nah, sekarang saya ngikut ya kan. Iya. Jadi bulan puasa udah kayak lebaran ya. Betul. Iya. Sudah seperti lebaran. Alhamdulillah. Apalagi Ustaz program-program selain itu? Ada lagi mungkin? Apa lagi ya? Tadi yang itu yang kalau ada kerjasama ya dengan radio tadi? Oh iya, kerjasama dengan radio MBS ya, Manggis Broadcasting. Manggis Broadcasting ya, studio. Sebelumnya dengan Elforida. Jadi gimana tuh Ustaz? Jadi masjid setiap kali waktu buka bersama, masjid ini menyiarkan melalui radio di Kota Jambi. Di Kota Jambi secara langsung. Secara langsung ya.
Jadi pengajiannya itu dari sini? Iya, dari mulai pengajian, kemudian sampai ke ceramah, tausiah, kemudian ada tahlil sebelum buka bersama, sampai disiarkan secara langsung. Nah, ini mungkin banyak belum tahu. Jadi kalau kita sering dengar Iya. sebelum azan maghrib, Masjid Raya. itu ngaji dari sini. Iya, di Raya Kota Jambi. Betul. Iya, Itu iya, seluruh provinsi itu biasanya seluruh menyiarkan provinsi? itu. Iya. Masya Allah, saya merinding ini. Dulu sampai Ah. sampai di mana-mana. Sampai Kerinci. Sampai Kerinci. Iya. Pelosok-pelosok. Dan kita di sini punya 2 imam tetap. Iya, imam tetapnya ada 2. Oh, iya. Jadi itu ya, selama ini kita cuma dengar radio, sesekali kita buka di sini. Iya, boleh. Tapi cukup kira-kira Ustaz, kalau ramai Cukup, insya Allah cukup. Cukup. Kita buat lebih malah. Oh, Ya. Masya Allah. Iyalah, iya. 5 tahun yang lalu Iya. ada 11 tokoh, boleh kita bilang tokoh lah. Dia buka bersama di sini tiap hari. Tiap hari Lari. masing-masing bawa di samping masjid menyiapkan, orang 11 ini bawa lagi. Oh, nambah, bawa Iya. rombongan. Ada yang ikan panggang, ada masak ayam, ada masak rendang. Kalau Betul. di orang Padang rendang, Ah. kalau di orang Palembang sambal cenge. Nama itu. Oh, itu. Atau pindang mungkin. Ya. Oh, gitu ya. Ya, itu ada 11 itu. Nah, 11 ini termasuk Abdillah. Yang tinggal cuma saya sendiri. Lain sudah meninggal semua. Iya, 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 iya. Terakhir itu Cik Saking Hasan, sejarah ini. orang Palembang. Ah. Cik Hasan itu terakhir itu meninggal. Oh. Nah, jadi kami di pojok situ. Di sini semua masyarakat yang mau Ya. buka. Ya. Macam musafir segala macam rame. Siapa saja boleh. Dari dulu 200-an orang lebih. Dari dulu memang udah Ada rame lebih. ya. Lebih kan ada. Iya. Orang dari Berbungo ada ke Jambi, buku di sini. Ah. Buku ada orang Bungo, orang Kumpe, orang Tengeti, bukunya di sini. Ya, yang setahu saya setiap hari itu buku di sini ramai. Jadi dari kabupaten ke sini, kita di kota sekali boleh. Ya, Sini. boleh. Boleh. Ah, ini penasaran lagi, Ustaz. Kan 200-300 porsi nasi minyak itu kan lumayan biaya itu. Ya. Itu patungan jamaah atau bantuan dari pemerintah atau gimana? Itu sepengetahuan saya ya. Iya. Dana yang diambil itu dari dana kas masjid. Dari Kapolji. Masjid punya kas, kemudian ada juga diantaranya dari bantuan dermawan. Para dermawan. Banyak. Donatur banyak. Kalau bulan Ramadan itu banyak sekali bantuan-bantuan. Sama-sama saya berkah semua. Iya, ada yang ngirim beras, ada yang ngirim air mineral, ya, ada yang ngirim dalam bentuk kambing misalnya. Oh, kambing? Iya, kambing. Iya, iya, iya. Untuk masak tadi. Kemudian setiap Iya. hari ada namanya bakul, buka puasa di depan. Jadi orang Oh, takjil. Iya. Takjil. Orang sedekah. Bakul itu tempat ini, tempat itu. Oh, jadi kita untuk menerima bantuan Iya. dari masyarakat. Untuk puasa aja. buka puasa, Buka. situ spesial, Ya. lumayan juga. Iya, 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 iya. Ah, ini Ustaz, boleh nggak cerita selama ini kendalanya dalam mengelola masjid tuh mungkin ada kendala-kendala atau masalah mungkin boleh diceritakan dan gimana cara ngatasinnya? Alhamdulillah selama berjalannya kepengurusan kami belum ada masalah yang begitu signifikan ya. Iya, alhamdulillah. Paling ya, kalau macam-macam. masalah-masalah kecil pasti ada. Di mana-mana masjid juga pasti punya kendala dan punya Iya. masalah masing-masing. Betul. Apalagi terutama masalah finansial ya. Iya. Masalah keuangan biasanya itu. Iya, iya, iya. Kalau keuangan mulai kurang agak susah dikit mengurus masjid. Itu bagaimana cara maintenance masjidnya, bagaimana cara membayar honor para petugas, Marbot, iya. petugas Jumat misalnya, Yang kemudian fix marbot. Iya. Biasa Yang itu. fix. Itu Pasti, yang fix, itu pasti cost, keluar, ya. Tapi alhamdulillah kalau masalah finansial kita juga dapat bantuan dari Pemkot. Bantuan misalnya berupa PDAM gratis Oh, ataupun listrik juga gratis. Ya, Gratis. semua ditanggung sama mereka. Iya, 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 iya. Dan kedepannya insya Allah kita juga akan mengajukan bagaimana kalau seandainya marbot dan imam juga dibayar oleh pemerintah. Oh, Seperti itu. iya, iya, Ya, iya. akan diwacanakan seperti itu. Adapun masalah-masalah lain ya alhamdulillah belum ada masalah yang signifikan Iya, lah. mudah-mudahan jangan ada lah. Ustaz, ya. Mudah-mudahan ya. Nah, Ah, iyalah, iya. alhamdulillah. Baik, baik Ustaz. Kita sudah di ujung Ustaz, mungkin bisa ngasih ini ya, masukan atau harapan lah kira-kira masjid ini ke depannya mau apa, ada rencana lagi nggak mau diapain gitu? Oh gitu. Atau harapan untuk masyarakat mungkin gitu. Sepengetahuan saya sebagai pengurus ya bahwa kita berusaha untuk menjaga kelestarian masjid ini
sebagai bentuk cagar budaya. Oh, mau pengen otentik. Iya, jadi memang sengaja kita tidak merubah struktur yang ada masjid yang sudah ada ya. Mungkin barangkali Pak Wali Kota juga menyetujui mungkin seperti itu kayaknya. Kalau kita rubah mungkin sudah tidak otentik lagi biasanya seperti itu. Siap, Seperti siap. itu. Iya, iya. Kalau rencana ke depan mungkin Ustaz? Rencana ke depan kan daerah pasar ini kan akan dijadikan sebagai kota kuliner, pusat kuliner, pusat kuliner, mingguan, iya. ya. Oke. Yang saya dengar dari Pak Wali Kota pernah bicara seperti itu, bahwa akan dijadikan sebagai wisata kuliner. Mungkin minggu pertama wisata misalnya dari Chinese, dari ada Chinese, kemudian dari Arab, dari India. Ganti-ganti tema. Iya, semua komunitas ras yang ada di Kota Jambi semua. Nanti ada situ ciri khasnya seperti itu. Iya. Tentu saja semua makanan halal ya. Iya, Ya, harus. halal. Dan masjid ini sebagai salah satu cagar budaya tadi yang dijadikan sebagai objek wisata. Oh Rencana seperti gitu, itu. artinya tempat wisata kuliner di sekitar masjid. Iya, bisa ke masjid, betul. Siap. Seperti itu. Kemudian kalau harapan ini, Harapan- pesannya lah untuk penonton. Ya, harapan kepada penonton Iya. ya, insya Allah kami mengharapkan kepada pemirsa sekalian, barangkali mungkin yang belum pernah sholat di Masjid Raya, Nah. silakan kami ajak untuk melihat-lihat suasana yang ada di Masjid Raya, khususnya nanti di bulan Ramadan. Kemudian kami mengharapkan mungkin daripada pemirsa kepada para pedagang ya, mungkin pada waktu sholat kami harapkan sholat jemaah di sini untuk meramaikan dan memakmurkan masjid. Ya. Rapatin dulu pintunya ya. Iya, rapat dulu pintunya seperti yang di Mekah itu ya. Kalau begitu azan langsung pergi sholat. Ya, kira-kira seperti itulah. Insya Allah. Bukan di Aceh aja. Di Aceh seperti itu. Di Aceh Ya. gitu juga ya. Tutup toko-toko, tutup Jumat. Baik. Mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan lain kali bisa diskusi Iya, ngobrol insyaallah. lagi lebih panjang. Insyaallah. Kita berharap masyarakat yang menonton juga yang menyaksikan semakin mengenali Masjid Raya. Kok jadi lupa nih? Masjid Raya Magasari. Kota Jambi. Baru tadi disebutkannya. Iya. Mudah-mudahan makin mengenal, makin mencintai masjid, makin sering ke masjid, makin juga ikut memakmurkan masjid. Iya, Tadi kan betul. undangan juga nih untuk meramaikan Iya. masjid. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan berkah juga untuk Amin. pengurus dan masyarakat Amin, di sekitarnya, insyaallah. termasuk Amin. tokoh-tokoh seperti Iya. Pak Wata ini. Baik, kita cukupkan untuk episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.